Kita lanjut bahas spoiler Udon Kenkun Season 8 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bola ungu bercahaya yang pada saat ini dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang redup tampak terlihat sangat ajaib, dan kini melayang di titik tertinggi dari panggung lelang ini. Gelombang energi yang sangat unik dan kuat dipancarkan dan tidak diragukan lagi bahwa itu akan menarik perhatian semua orang yang hadir di tempat ini, yang kini menyebabkan mata dari banyak penonton yang tidak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan semangat dan juga keserakahan yang membara. Jika bukan karena Pak Tua Songte yang berjaga dan hadir di panggung lelang ini, maka para penonton yang diselimuti dengan keserakahan itu pasti akan mencoba merebut artefak dengan paksa. Kejadian semacam ini mungkin jarang terlihat di dunia luar, namun itu adalah hal yang biasa di medan perang kuno. Dan di tempat ini, jika seseorang cukup kuat, dia bisa melakukan apapun tanpa halangan apapun. Di atas panggung lelang, pada saat ini Pak Tua Songte menatap pasar lelang yang penuh dengan kegelisahan dengan wajah yang sangat santai. Setelah beberapa saat, Pak Tua Songte pun melambaikan tangannya, dan kini salah satu bola bercahaya terbang ke bawah, yang kemudian mendarat di telapak tangannya. Cahaya itu pun kemudian menghilang, dan kini berubah menjadi puncak gunung hijau setinggi 3 kaki. Pak Tua Songte pun membalikkan telapak tangannya, dan kemudian pedang yang panjang yang bernama puncak gunung hijau kini muncul di tangannya. Dan kini Pak Tua Songte mengatakan, item lelang yang pertama adalah harta karun jiwa duniawi, dan ini adalah pedang puncak jiwa. Pedang ini adalah salah satu harta terbaik di harta karun jiwa duniawi. Bahkan tubuh emas nirwana dari seorang praktisi yang telah masuk ke nirwana ketiga tidak akan bisa menahan ketajamannya. Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua Songte pun memberikan aliran energi Yuan pada pedang itu, yang pada saat ini membuat ujung pedang tiba-tiba berkilau, dan seperti ada ular piton yang akan segera keluar dari sana. Tidak lama kemudian, sebuah batu besar yang ada di panggung lelang ini pun meledak dengan keras, dan potongan pecahan dari batu itu menjadi sehalus cermin. Ketajaman ini benar-benar menarik perhatian dari semua orang. Setelah menunjukkan keganasan dari pedang puncak jiwa, pada saat ini Pak Tua Songte, dia pun kemudian mengatakan, pedang puncak jiwa, aku buka dengan harga terendah 200.000 pil nirwana. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menawar dengan harga 312.000. Karena bagaimanapun juga, ketajaman pedang puncak jiwa ini memang melampaui sebagian besar harta karun jiwa duniawi, yang bahkan tubuh emas nirwana dari seorang nirwana ketiga itu sudah sangat kuat, dan di hadapan pedang ini bahkan tidak mampu menahannya. Jika seseorang memiliki harta jiwa yang luar biasa, dia pasti akan menang selama adanya perselisihan. Setelah ada orang yang menawar dengan harga 312.000, pada saat ini ada orang lain lagi yang kemudian menawar dengan harga 315.000. Lindong yang menyaksikan keributan ini terus meningkat di pasar lelang. Dia tetap terlihat tenang. Tatapan matanya menyapu bola bercahaya yang melayang di atas kepala Pak Tua Songte. Dan Lindong pun kini tahu bahwa cahaya-cahaya itu adalah semacam segel yang dikerahkan supaya orang-orang di dalam pelelangan ini tidak bisa melihat isi apa yang ada di dalamnya. Karena sejatinya yang ada di dalam sana adalah barang-barang yang sangat berharga. Namun dari indera tajam energi mental milik Lindong, dia pun bisa merasakan perbedaan di antara beberapa bola yang bercahaya. Karena setiap gelombang energi yang dipancarkan oleh bola bercahaya itu berbeda antara satu sama lain. Dan tampaknya pelelangan ini memang memiliki barang-barang yang sangat berharga. Sukui yang ada di samping Lindong kemudian berkata dengan santai, "Saudara Lindong, jika kamu ingin mendapatkan harta jiwa surgawi itu, maka di tempat ini setidaknya dirimu harus memiliki minimal 5 juta pil nirwana. Jika tidak, maka aku akan khawatir bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka mulut dan melakukan penawaran." Suro yang ada di samping Sukui pada saat ini kaget ketika kakaknya menyebutkan harga minimal adalah 5 juta pil nirwana. Karena Suro sendiri
selama ini belum pernah melihat pil nirwana dalam jumlah yang sangat banyak seperti itu. Sukui kemudian tertawa dan berkata kembali, itu hanyalah tawaran harga minimal. Karena harta karun jiwa surgawi seharusnya sangat berharga. Karena satu pada akhirnya telah muncul di tempat ini, maka kerajaan super yang tangguh itu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Lindong pun hanya bisa tertawa setelah mendengar ucapan dari Sukui. Dan di sisi lain, Lindong pada saat ini memang tidak memiliki banyak pil nirwana. Ketika dirinya berada di ruang harta karun kuno, fokus utama dari Lindong bukanlah untuk mendapatkan pil nirwana. Namun meski Lindong tidak mendapatkan banyak pil nirwana, dia masih memiliki fondasi yang kuat dari pil nirwana. Dan Lindong masih memiliki hal-hal lain di tangannya. Kenapa Lindong masih percaya diri mengikuti lelang, padahal dirinya pada saat ini tidak memiliki banyak pil nirwana? Hal itu adalah karena Lindong telah mendapatkan beberapa pil eliksir misterius di ruang pil yang pada saat itu dia temui di harta karun kuno. Dan pil-pil itu sebenarnya adalah pil yang sangat berharga. Hanya satu pil itu saja sudah cukup untuk membeli pil nirwana dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sumber keuangan Lindong di tempat ini tidak kalah dengan sumber keuangan dari kerajaan super. Dengan cara apapun, Lindong masih bertekad untuk bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu. Dan kini, tiba-tiba saja pengumuman pun terdengar karena pedang puncak jiwa itu sebenarnya telah laku oleh sebuah kerajaan tertentu dengan harga penawaran yang dimenangkan seharga 500.000 pil nirwana. Dan tidak lama kemudian, beberapa harta karun jiwa duniawi yang lainnya pada saat ini telah disiapkan untuk dilelang. Dan beberapa di antaranya adalah harta karun jiwa duniawi dalam tipe ofensif, sementara yang lainnya adalah tipe defensif. Secara keseluruhan barang-barang ini dianggap sangat kuat. Salah satu item yang disebut dengan batu magmar kini telah terjual dengan harga penawaran 800.000 pil nirwana. Jumlah ini tentu saja membuat banyak orang menjadi cemberut. Karena kelangkaan barang yang disiapkan untuk pelelangan ini meningkat, maka suasana pasar lelang pada saat ini semakin ramai. Meskipun begitu, kini beberapa barisan di depan yang merupakan 4 kerajaan super dan beberapa kerajaan tingkat tinggi lainnya yang lebih kuat, mereka belum mengambil tindakan apapun karena jelas mereka tidak ingin membuang terlalu banyak uang demi artefak-artefak yang tidak mereka anggap penting. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Lindong. Dirinya pada saat ini juga masih terdiam ketika melihat harta karun jiwa duniawi itu segera dikeluarkan karena Lindong diam-diam telah menunggu artefak yang cocok sesuai dengan keinginannya. Tidak lama kemudian item berikutnya yang dilelang adalah sebuah ramuan unik yang bernama buah roh keseimbangan. Ketika artefak ini dikeluarkan, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan dan juga kegunaan dari eliksir ini. Karena sebenarnya ini adalah sebuah eliksir langka yang tidak bisa diragukan lagi khasiatnya. Karena penguasaan energi Yuan bukanlah jalan yang mulus. Terkadang karena alasan tertentu, kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang dapat merusak dan melukai bagian dalam tubuhnya. Dan buah roh keseimbangan ini mampu membawa keseimbangan pada kekuatan Yuan yang kacau. Di panggung lelang, buah roh keseimbangan ini tiba-tiba saja muncul di tangan Patua Songte. Dan tampaknya dari artefak itu memancarkan sebuah aura yang unik. Ketika Patua Songte menyebutkan bahwa ini adalah buah roh keseimbangan, Lindong pun sangat terkejut setelah dirinya mendengar nama ini. Karena sebenarnya Lindong juga tidak tahu ini barang seperti apa. Dan tiba-tiba saja Xiaodio yang duduk di samping Lindong kini dirinya tertawa dan berkata, "Haha, sepertinya instingku telah benar bahwa item ini memang akan muncul di tempat ini. Lindong, kita harus menawar. Jika kita bisa mendapatkannya, maka aku bisa membantu Suro untuk mengendalikan kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya." Dari dalam mata Xiaodio sendiri pada saat itu terpancar sebuah kegembiraan, karena sebenarnya barang yang dia inginkan telah benar-benar muncul di lelang Wan siang ini. Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong tampak terkejut. Yang kemudian Xiaodio pun menjelaskan pada Lindong, ramuan ini mungkin tidak banyak membantu praktisi panggung nirwana, karena kebanyakan orang di level ini hanya memiliki satu kekuatan di dalam tubuh mereka,
yaitu kekuatan Yuan. Oleh karena itu, obat mujarab semacam ini hanya akan berguna bagi praktisi panggung samsara. Itu karena kebanyakan praktisi panggung samsara, mereka sangat kesulitan untuk bisa menyeimbangkan energi kehidupan dan juga energi kematian di dalam tubuh mereka. Yang pada akhirnya, jika sampai energi hidup dan mati itu tidak seimbang, maka tubuh fisik mereka pasti juga akan runtuh. Aku sangat yakin jika item seperti ini muncul di luar sana, maka para praktisi panggung samsara, mereka akan melakukan perebutan sampai mati. Namun di tempat ini, tidak ada banyak orang yang menyadari kegunaan dari ramuan ini. Lindong yang mendengar penjelasan dari Xiao Diao, dirinya kemudian berkata, menyeimbangkan berbagai jenis kekuatan. Kok khasiat buah ini seperti mirip dengan anu ya? Dan tiba-tiba saja Xiao Diao pun berkata, Lindong, kamu tidak membutuhkan buah ini karena formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuhmu jauh lebih baik daripada ramuan apapun. Kamu adalah salah satu pria yang sangat beruntung, dan di masa depan nanti kamu akan merasakan sendiri manfaat dari alam semesta kuno. Ketika Xiao Diao mengatakan formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong, pada saat ini Xiao Diao sebenarnya sangat iri dengan formasi alam semesta kuno itu sendiri. Dan tiba-tiba saja, kini Pak Tua Song Te pun berteriak, buah roh keseimbangan, aku membuka harga awal mulai 1 juta pil nirwana. Setelah Pak Tua Song Te mengatakan hal itu, banyak para praktisi yang hanya pelangap longo saja, karena mereka tidak mengetahui khasiat dari buah ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang melakukan penawaran. Sementara keributan terjadi di antara perbincangan banyak orang yang ingin tahu apa khasiat dari buah ini, Pak Tua Song Te sendiri pada saat ini tetap diam, dan dia tidak menjelaskan apa kegunaan dari buah roh keseimbangan ini. Karena sejujurnya, item ini tidak berguna bagi seorang yang berada di panggung nirwana. Dan kini, para penonton pun mulai berbisik, 1 juta pil nirwana itu bukan harga yang sedikit. Aku tidak mau membeli buah ini karena aku juga tidak tahu khasiatnya. Dan dengan jumlah pil nirwana sebanyak itu, bukankah hanya mubazir untuk membeli buah ini? Lindong yang dari tadi diam saja, dirinya pada saat ini mulai mengangkat tangannya dan dia mulai mengatakan, aku menawar dengan harga 1.100.000 pil nirwana. Ketika Lindong mengucapkan hal itu, banyak tatapan mata segera menoleh padanya, karena orang-orang ini mengira apakah Lindong adalah orang yang bodoh, karena dia telah melakukan pemborosan dengan membeli harga 1.100.000 pil nirwana. Suro yang berada di samping Sukui, yang dari tadi tampak tenang, kini dirinya menjadi agak gelisah pada saat Lindong menawar dengan harga yang sangat tinggi, karena Suro tahu bahwa Lindong melakukan hal ini adalah untuk dirinya. Namun dengan harga 1.100.000 pil nirwana, membuat hati dari Suro benar-benar seperti ada tekanan yang berat. Di panggung lelang sendiri pada saat ini Pak Tua Song Te juga sangat terkejut dengan tawaran yang diucapkan oleh Lindong. Dan segera tatapan mata dari Pak Tua Song Te kini melihat Lindong dengan penuh keheranan. Setelah Lindong melakukan penawaran, tidak ada satupun orang yang berani menaikkan harga tawaran, karena mereka mengira bahwa Lindong ini adalah orang yang ceroboh dan melakukan tawaran secara tidak hati-hati. Dan tiba-tiba saja, kini ada satu orang yang kemudian berteriak, aku menawar dengan harga 1.200.000 pil nirwana. Yang ternyata orang yang berkata itu adalah Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin. Mendengar harga tawarannya diucapkan oleh Feng Chang, tiba-tiba saja raut wajah dari Lindong terlihat sangat marah. Dia pun menyipitkan matanya dan menatap Feng Chang yang tampaknya sedang melakukan provokasi pada Lindong. Karena Lindong tidak mau bertele-tele lagi, dia pun membalasnya, aku menaikkan harga 1.500.000 pil nirwana. Dan Feng Chang berteriak kembali, aku 1.700.000 pil nirwana. Karena Lindong tidak mau kalah, dia pun kemudian berteriak lagi, 2 juta pil nirwana. Mendengar kata-kata itu, Suro pun berkata, kakak Lindong. Dan kini, mata besar dari Suro terlihat menjadi sangat berkaca-kaca. Yang kemudian, Suro menatap Feng Chang dengan penuh kemarahan, karena sebenarnya
orang itu telah membuat masalah dengan Lindong. Jika Sukui tidak menahan Shuro, maka dia pasti akan meminta Lindong untuk menyerah saja pada perebutan harga untuk mendapatkan buah roh keseimbangan ini. Dan kini, Xiaodio yang ada di samping Lindong pun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, itu pasti sangat bermanfaat untuk membayar 2 juta pil nirwana demi buah roh keseimbangan." Dan di dalam hati, Xiaodio pun mengatakan, "Feng Chang, dia benar-benar sangat tercela. Berani-beraninya dia memprovokasi kelompok kami." Tidak lama kemudian Feng Chang pun melambaikan tangannya dan dia mengatakan, "Hehe, saudara Lindong, kamu benar-benar layak menjadi pewaris dari 4 sekte besar misterius, karena kamu memang cukup kaya. Dan jika saudara Lindong sangat menginginkan benda ini, maka kamu bisa memilikinya." Hal itu dikatakan oleh Feng Chang sambil menatap Lindong dengan penuh ejekan, karena dia telah berhasil memprovokasi Lindong dengan menaikkan harga menjadi 2 juta pil nirwana. Di sisi lain, Lindong pada saat ini menatap Feng Chang dengan senyum yang sangat bengis, yang kemudian Lindong mengambil tas Qian Kun yang ada di pinggangnya dan dia segera melemparkannya pada Pak Tua Songte. Tidak lama setelah itu, Pak Tua Songte pun menjentikan jarinya dan kini buah roh keseimbangan segera terbang menuju Lindong, yang kemudian Lindong segera menyimpannya setelah dia menerima buah ini. Kini Lindong pun kembali duduk, sementara Shuro yang ada di samping Sukui, dia menatap Feng Chang yang kemudian mengatakan, orang itu sangat tercela karena Shuro tidak senang dengan kenyataan bahwa Lindong harus membayar ekstra 1 juta pil nirwana. Hal ini adalah karena campur tangan dari Feng Chang. Mendengar ucapan dari Shuro, Lindong pada saat ini tersenyum dan dia kemudian berkata, "Shuro, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membuatnya membayar kembali modal dan juga bunganya lain kali." Di dalam kata-kata Lindong itu jelas sekali tercampur kemarahan karena Feng Chang telah berani mempermainkan Lindong seperti ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pembalasan apa yang akan dilakukan oleh Feng Chang dari awan angin itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 27. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perhatian orang-orang di dalam pelelangan ini pada saat ini mulai bergeser ketika Lindong sudah mengambil posisi untuk duduk. Dan dari apa yang mereka lihat sebelumnya, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Awan Angin memang sengaja untuk memprovokasi Lindong. Karena tujuan mereka hanyalah agar memaksa Lindong membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan buah roh keseimbangan itu. Dan dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya Lindong telah kalah dan harga 1 juta pil nirwana sebagai tambahan bukanlah sebuah harga yang kecil. Mulin dari Kekaisaran Bulan Kesepian yang pada saat ini duduk di barisan depan, dirinya juga mengamati situasi yang sesaat kemudian wajah Mulin pun terlihat terkejut. Karena saat ini, walaupun Lindong sudah terprovokasi, dia masih menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Dan Mulin menganggap bahwa Lindong adalah orang yang tidak bisa diprediksi. Senyum pun kini mulai terlihat di bibir Mulin, yang kemudian dia mengatakan, tindakan dari Feng Chang sungguh tidak bijaksana karena dia telah benar-benar memprovokasi Lindong. Mu Hanyue yang pada saat ini duduk di samping Mulin, dia kemudian mengatakan, apakah kakak benar-benar percaya bahwa Lindong itu bisa menjadi ancaman dari Kekaisaran Awan Angin? Meskipun pada saat ini Mu Hanyue sendiri tidak pernah meremehkan Lindong, namun lawan mereka kali ini adalah Kekaisaran Awan Angin, yang bahkan Kekaisaran itu telah berhasil memaksa mundur Kekaisaran Bulan Kesepian ini. Mulin yang mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Mu Hanyue, dia pada saat ini mengatakan, sampai semuanya selesai, siapa yang akan tahu? Karena kamu pernah bertemu Lindong sekali sebelumnya, seharusnya kamu sudah tahu bahwa selama ini Lindong tidak pernah berbuat kasar. Dan meskipun dia terlihat lembut, namun dirinya masih berani bertarung secara terbuka melawan Kekaisaran Awan Angin. Apakah kamu percaya bahwa Lindong tidak mampu melawan mereka berdua? Mendengar hal itu dari Mulin, pada saat ini Mu Hanyue benar-benar sangat terkejut dan segera matanya yang indah pada saat ini segera melihat ke arah Lindong, di mana Lindong sendiri
kini sedang menyimpan buah roh keseimbangan ke dalam tas Qian Kunnya. Setelah itu, Lindong pun menutup mata dan ekspresi di wajahnya benar-benar sangat tenang, seolah-olah dirinya tidak mengalami insiden buruk sebelumnya. Dan kini mata dari Mulin, dirinya segera melirik ke arah Feng Chang yang pada saat ini terlihat senyum sadis di wajahnya. Kemudian Mulin, dia pun mengatakan, sepertinya hal-hal saat ini menjadi semakin menarik. Di sisi lain, kehebohan yang disebabkan oleh buah roh keseimbangan pada saat ini telah mereda. Dan kini, di panggung lelang sendiri, Pak Tua Songte, dirinya juga berpaling dari Lindong yang kemudian melanjutkan lelangnya. Dan item lelang berikutnya yang dikeluarkan oleh Pak Tua Songte adalah seni bela diri jiwa kelas rendah. Jenis seni bela diri ini cukup menarik bagi sebagian besar praktisi elit di tempat ini. Oleh karena itu, harga awal lelangnya pun dibuka dengan 1.500.000 pil nirwana. Namun pada saat ini, Lindong tidak tertarik dengan seni bela diri itu. Meskipun demikian, tidak berarti Lindong tidak tertarik dengan lelang yang akan dikeluarkan selanjutnya. Dan pada saat ini, banyak praktisi elit yang menawar seni bela diri jiwa kelas rendah itu. Mereka pun ada yang menawar 1.600.000. Kemudian ada lagi yang menawar dengan harga 1.800.000. Pada saat harga penawaran semakin tinggi, Lindong pun masih saja tetap diam dan juga mengamati. Dan kini, Lindong berkata dalam hati, daya pikat dari seni bela diri jiwa benar-benar sangat menakjubkan. Karena hanya dalam waktu beberapa menit saja, seni bela diri jiwa kelas rendah itu telah mencapai harga 2 juta pil nirwana. Dan setelah perebutan harga yang sangat intens, pada akhirnya seni bela diri jiwa kelas rendahan itu kini terjual dengan harga 2.300.000 pil nirwana. Dan itu didapatkan oleh kerajaan peringkat tinggi yang telah berjuang dengan harga penawaran yang paling tinggi. Item berikutnya yang dilelang juga merupakan seni bela diri jiwa kelas rendah, namun dengan kualitas yang lebih tinggi, dan kini telah terjual dengan harga 2.500.000 pil nirwana. Dan setelah itu, Pak Tua Songte pun pada saat ini melanjutkan lelangnya. Dia pun kini mengeluarkan seni bela diri jiwa kelas menengah, dan harga lelang untuk seni bela diri ini dibuka dengan harga 2.800.000 pil nirwana. Harga ini cukup mampu untuk menakut-nakuti sebagian penawar. Namun Lindong kali ini tertarik dengan seni bela diri jiwa kelas menengah ini. Dan tiba-tiba saja Lindong pun menawar dengan harga 3.500.000 pil nirwana. Sebagian orang yang menawar sebelumnya, mereka pun terpaksa harus mundur karena mereka tidak sanggup melebihi harga yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Di mana pada saat ini banyak kerumunan itu terdiam dan mereka melihat ke arah Lindong. Karena sepertinya Lindong sangat tertarik pada seni bela diri jiwa kelas menengah ini. Namun pada saat senyum Lindong muncul di wajahnya, tiba-tiba saja kini ada suara yang dengan santai mengatakan, "Aku menawar 3.800.000 pil nirwana." Mendengar kata-kata itu, semua orang pun sangat terkejut. Dan mereka pun kini menoleh pada siapa yang telah melakukan penawaran itu. Yang ternyata tawaran itu dikeluarkan oleh Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin. Yang sepertinya pada saat ini Feng Chang masih berniat untuk mempermainkan dan juga memprovokasi Lindong. Melihat fakta bahwa Feng Chang pada saat ini kembali mempermainkan dirinya, ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sedikit serius. Dan tanpa ragu-ragu, Lindong pun kini berteriak, "Aku menawar dengan harga 4 juta pil nirwana." Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Lindong, Feng Chang pun kembali berteriak, "Aku menaikkan harga 4.500.000 pil nirwana." Sambil mengatakan hal itu, senyum sadis pun kini muncul di wajah Feng Chang. Dan seluruh arena pada saat ini menjadi sangat tenang karena beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala mereka. Di mana saat ini semua orang berpikir pasti Lindong akan sangat marah ketika dirinya dipermainkan oleh Feng Chang seperti ini. Ketika tatapan mata semuanya melihat ke arah Lindong, pada saat ini semua orang menjadi sangat terkejut karena tiba-tiba saja wajah dari Lindong pada saat ini menunjukkan senyum yang penuh dengan ejekan.
Dan sesaat kemudian, Lindong pun berkata, "Karena saudara Feng Chang menginginkan seni bela diri itu, maka ambillah. Karena dari tadi, sebenarnya aku menawar hanya untuk bersenang-senang saja." Mendengar ucapan dari Lindong itu, seluruh arena lelang ini menjadi sangat gempar. Karena semua orang pada akhirnya menyadari bahwa kali ini bukan Feng Chang yang mempermainkan Lindong, tapi Lindong yang mempermainkan Feng Chang. Senyum sadis yang dari tadi muncul di wajah Feng Chang pada saat ini telah menghilang, dan wajah pucatnya itu berubah menjadi sangat suram. Dia pun menatap Lindong dengan rasa amarah yang sangat tinggi di dalam hatinya. Yang sesaat kemudian, Feng Chang pun berkata, "Lindong, kamu benar-benar bocah yang baik, dan kamu benar-benar melakukan hal ini." Karena di dalam hati, Feng Chang tidak pernah menyangka bahwa seorang Lindong akan benar-benar mempermainkan dirinya seperti ini. Mendengar ucapan dari Feng Chang itu, kini Lindong kembali duduk dan dia bersandar santai di kursi batunya. Dan Lindong pun kini berkata, "Saudara Feng Chang, lebih baik kamu bayar saja itu seni bela diri yang telah kamu lelang." Mendengar ucapan dari Lindong itu, wajah dari Feng Chang pada saat ini terlihat sangat marah. Namun karena ada pengawasan dari Pak Tua Songte, maka Feng Chang tidak berani melakukan keributan di tempat ini, dan terpaksa dia pun mengambil tas Qian Kun yang kemudian melemparkannya ke panggung. Menghabiskan uang dalam jumlah yang banyak seperti ini hanya untuk membeli seni bela diri jiwa kelas menengah, itu benar-benar sebuah pukulan yang berat bagi seorang Feng Chang. Jika Feng Chang terus melakukan hal seperti ini, maka dia pasti akan kalah di dalam persaingan lelang dengan kerajaan super yang akan datang. Di atas panggung lelang sendiri, pada saat ini Pak Tua Songte, dirinya melihat ke arah Lindong, dan di dalam hati, Pak Tua Songte pun berkata, "Bocah ini benar-benar menarik, karena dia sebenarnya seberani ini untuk menantang Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin." Di sisi lain, Mulin juga tersenyum, dan dia sambil menggelengkan kepalanya pun mengatakan, "Lindong, pria yang sangat menarik." Hal ini dikatakan oleh Mulin jelas karena dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Lindong akan membuat Feng Chang harus membayar kembali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Karena perbuatan Lindong ini, maka di seluruh arena lelang pada saat ini benar-benar menjadi ramai. Karena semua orang kali ini berbincang satu sama lain, dan mereka melihat ke arah Lindong. Orang-orang ini tahu bahwa Kekaisaran Awan Angin adalah penguasa di kota Wanxiang. Namun untuk dapat melihat mereka dipermalukan seperti ini di hadapan banyak orang, jelas merupakan peristiwa yang sangat memuaskan. Dan kini tidak lama kemudian, pelelangan pun berlanjut, yang ternyata barang yang dilelang lagi adalah seni bela diri jiwa kelas menengah. Namun Lindong pada saat ini tidak berniat untuk mengikuti lelang itu, karena sejatinya Lindong sendiri sedang menunggu seni bela diri jiwa kelas tinggi. Namun pada saat ini barang itu tidak segera muncul. Lindong pun merenung, dan dia pada akhirnya menyadari bahwa seni bela diri jiwa tingkat tinggi itu memanglah sangat langka. Karena itu, jika ada seseorang yang telah mendapatkannya, maka mereka pasti tidak akan pernah melelangnya. Dan saat ini, item demi item berhasil terjual. Jumlah bola cahaya yang melayang di hadapan Pak Tua Songte juga semakin berkurang, yang pada akhirnya kini hanya ada 2 item yang tersisa. Berbagai macam tatapan mata yang serakah. Pada saat ini, mereka semua memandang 2 bola bercahaya itu, karena semua orang tahu bahwa 2 item ini adalah daya tarik utama di dalam pertunjukan lelang kali ini. Pak Tua Songte pada saat ini mengangkat kepalanya, dan dia menatap tajam ke arah 2 bola bercahaya itu. Tiba-tiba saja ekspresi bersemangat pun pada saat ini segera muncul di wajah Pak Tua Songte yang dari tadi terlihat sangat tenang. Yang kemudian Pak Tua Songte kini mengulurkan tangannya, dan bola merah darah pun kini perlahan turun. Tepat di saat bola merah darah itu turun, pada saat ini telah mengembang dan kemudian berubah menjadi makhluk kuno yang pada saat ini mendarat di panggung lelang yang besar. Kemunculan dari benda ini membuat semua tatapan orang menjadi sangat kaget, karena yang dia lihat
adalah mayat dari binatang yang sangat putih, yang pada saat ini telah muncul di panggung lelang. Dari tatapan mereka semua, mayat binatang ini terlihat sangat aneh, dan sepertinya hanya memiliki satu kaki raksasa, namun itu mengeluarkan aura kuno yang sangat mengerikan. Dan kini, samar-samar, sepertinya kaki itu memiliki kekuatan untuk menopang langit. Lindong yang tampak bingung, dirinya kemudian mengatakan, "Benda apa itu? Kenapa itu hanya memiliki satu kaki yang sangat besar?" Melihat ekspresi terkejut di wajah Lindong, pada saat ini Xiao Dio kemudian mengatakan, "Itu adalah sapi surgawi yang sunyi." Mendengar ucapan dari Xiao Dio itu, Lindong pun kaget dan mengatakan, "Hah? Sapi surgawi yang sunyi?" Dan tidak lama kemudian, Xiao Dio pun tertawa kecil dan dia menjelaskan pada Lindong, Lindong, itu adalah benda yang sangat bagus. Karena pada saat ini, di dalam kerangka mayat binatang kuno itu, ada darah esensi kuno yang mengalir di sana. Jika kamu bisa mendapatkannya, maka kamu juga akan mampu untuk memanggil buaya surgawi kuno kembali. Dan kekuatan itu kemungkinan besar akan mampu mengalahkan kekaisaran awan angin. Ketika Lindong mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Dio, matanya pada saat ini berbinar. Karena sebelumnya, Lindong sudah menggunakan garis keturunan dari esensi kuno yang telah dia peroleh di harta karun misterius, telah dia pakai untuk memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Dan kini, jika Lindong berhasil mendapatkan kerangka dari sapi surgawi yang sunyi, maka Lindong pasti akan bisa memanggil kembali jiwa dari buaya surgawi kuno yang lebih kuat. Dan ini akan menjadi kartu andalannya yang benar-benar mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini Lindong akan berhasil mendapatkan kerangka dari sapi surgawi yang sunyi di dalam pelelangan Wan siang ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Gyangkun Season 8 episode 28. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tulang kerangka dari monster putih yang sangat padat dan juga sangat besar pada saat ini berdiri di atas panggung lelang. Dan hal itu memancarkan sebuah aura yang sangat sunyi. Udara di sekitarnya pun tampak seolah-olah menjadi udara dari zaman kuno. Adegan ini menyebabkan banyak orang mengubah ekspresi di wajah mereka. Karena itu hanyalah satu set kerangka binatang, tapi itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu pada saat ini semua orang tidak bisa membayangkan betapa kuat dan juga tidak tertandinginya binatang ini ketika masih hidup. Meskipun pada saat ini banyak orang yang tidak mengetahui spesies apa kerangka dari binatang ini, tapi mereka yakin bahwa itu adalah binatang iblis yang hadir dari zaman kuno. Dan memang benar, karena kerangka itu adalah kerangka dari sapi surgawi yang sunyi, dan itu merupakan binatang iblis dari zaman kuno. Kumpulan dari tulang binatang ini mengandung beberapa garis keturunan kuno, dan itu adalah barang unik yang dapat digunakan untuk melatih tubuh seseorang. Satu set di dalam tulang ini juga merupakan barang yang sangat baik untuk digunakan dalam mengupgrade boneka jiwa. Mata dari Pak Tua Songte sendiri pada saat ini membawa kejutan pada saat dia mengalihkan pandangan dari tulang binatang yang sangat besar. Kemudian dia menghadap ke seluruh tempat, yang kemudian Pak Tua Songte pun mengatakan, "Aku membuka satu set kerangka ini dengan harga lelang 4 juta pil nirwana." Ketika orang-orang mendengar harga itu, mereka semuanya menjadi sangat kaget karena jumlah pil nirwana ini sudah dianggap sangat besar untuk beberapa kerajaan tingkat tinggi. Jika yang dilelang itu adalah seni bela diri jiwa tingkat tinggi, maka para kerajaan-kerajaan itu mungkin masih akan bersaing untuk bisa mendapatkannya. Namun sekarang, mereka semua tidak tahu cara menggunakan dan juga kegunaan dari kerangka binatang ini. Dan kebanyakan kerajaan tidak berniat untuk melakukan penawaran. Meskipun mereka tahu bahwa tulang binatang ini adalah sesuatu yang cukup kuat. Lindong sendiri yang pada saat ini mendengar harga pembukaan dari Pak Tua Songte,
Dirinya juga cukup kaget, yang kemudian Lindong mengatakan harga 4 juta pil nirwana itu adalah harga yang sangat tinggi. Dan aku merasa, bukankah harga seperti itu terlalu mahal untuk membeli sebuah kerangka ini? Mendengar perkataan dari Lindong, Xiao Dio yang ada di sampingnya pada saat ini tertawa. Yang kemudian Xiao Dio pun mengatakan, haha, itu masih harga yang dianggap wajar. Dan itu bukan sebuah harga yang keterlaluan. Tubuh fisik dari sapi surgawi yang sunyi ini memanglah sangat kuat. Setelah kamu mengambil darah esensi kuno yang ada di dalamnya, maka kamu bisa menggunakan tulang-tulangnya ini sebagai bahan untuk memperkuat Rehan boneka darah yang ada di tanganmu. Yang kemungkinan level dari Rehan akan bisa di-upgrade kembali. Mendengar perkataan dari Xiao Dio, hati Lindong pun pada saat ini berdebar, karena dia tidak pernah menyangka bahwa tulang dari sapi surgawi yang sunyi bisa digunakan untuk mengupgrade Rehan boneka darah. Dan kini, tidak peduli dengan apapun yang terjadi, maka Lindong harus bisa mendapatkan sapi surgawi yang sunyi. Karena pada saat ini Lindong tahu harga 4 juta pil nirwana itu akan bisa dikembalikan pada saat dirinya sudah mendapatkan keturunan kuno yang ada di dalam tulang itu. Karena sejatinya tujuan asli dari Lindong adalah bisa memanggil kembali jiwa buaya surgawi kuno yang merupakan kartu traf terkuat di tangannya saat ini. Pada saat ini perang 100 kekaisaran sudah semakin dekat, dan tempat itu pasti akan dipenuhi dengan orang-orang yang berbakat, yang bahkan orang-orang yang sangat kejam. Bahkan Lindong sendiri tidak berani menjamin bahwa semuanya akan berjalan lancar di perang 100 kekaisaran. Oleh karena itu, jika Lindong bisa mendapatkan sapi surgawi yang sunyi, maka itu pasti akan sangat membantu Lindong di dalam perang 100 kekaisaran. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Lindong untuk tidak mendapatkan sapi surgawi yang sunyi ini. Di sisi lain, banyak perbincangan yang saat ini terjadi. Bahkan kerajaan super yang duduk di barisan depan, mereka pun juga pada saat ini mengernyitkan dahi mereka, karena mereka semua merasa bahwa harga 4 juta pil nirwana itu bukanlah harga yang sepadan untuk membeli sebuah kerangka yang bahkan mereka tidak tahu gunanya. Di panggung lelang, pada saat ini Pak Tua Songte melihat tempat pelelangan dengan sikap acuh tak acuh. Dan pada saat ini Pak Tua Songte juga tidak mendesak siapapun untuk bisa membeli sapi surgawi yang sunyi. Namun di dalam hatinya Pak Tua Songte sangat paham, jika kerangka dari sapi surgawi yang sunyi ini diambil kemudian dijual kepada sekte-sekte yang mengkhususkan dirinya dalam penyempurnaan boneka jiwa, maka harganya tidak hanya bernilai 4 juta pil nirwana. Bahkan orang-orang yang berspesialisasi di dalam penyempurnaan boneka, mereka pasti akan membeli tulang dari sapi surgawi sunyi ini dengan harga yang sangat tinggi. Dan mereka juga mencintai tulang-tulang ini seperti mencintai nyawa mereka sendiri. Keheningan pun kini terjadi selama beberapa menit, yang kemudian suara hening itu pun kini terpecahkan. Karena pada saat ini ada satu kerajaan peringkat tinggi dengan nada gemetaran. Dia mengatakan, aku menawar dengan harga 4.100.000. Dari raut wajah dan juga suara yang dikeluarkan oleh orang itu, sepertinya dia merasa bahwa ini adalah sebuah pilihan yang salah. Banyak tatapan mata yang pada saat ini melihat ke arah orang itu. Orang yang pada saat ini melakukan penawaran terlihat sangat menyesal, karena pil nirwana dalam jumlah ini adalah harga untuk seluruh kekayaan yang dia miliki. Namun tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang yang akan menawar, tiba-tiba saja pada saat ini ada seseorang yang kemudian mengatakan, aku menawar dengan harga 4.500.000. Yang ternyata orang yang berkata itu adalah Lindong. Yang pada akhirnya tatapan mata dari semua orang pada saat ini kembali melihat ke arah Lindong. Mereka semua tercengang, dan orang-orang ini mereka berkata dalam hati, sebenarnya apa yang orang ini rencanakan? Lindong yang dari tadi duduk bersandar, dirinya pada saat ini kembali berdiri. Dan kini banyak orang yang mengira bahwa Lindong akan kembali memprovokasi kekaisaran awan angin. Beberapa obrolan pun kini mulai terjadi, dan banyak tatapan mata yang segera melihat ke arah Feng Chang dari kekaisaran awan angin yang pada saat ini duduk di barisan paling depan.
di mana saat ini ekspresi dari Feng Chang sendiri terlihat sangat tidak stabil. Jika bukan karena dirinya telah dimanfaatkan oleh Lindong sebelumnya, dia pasti saat ini akan kembali bermain-main dengan Lindong. Namun seperti kata pepatah, seseorang akan takut pada tali selama 3 tahun setelah dirinya digigit ular 1 kali. Dan kini, di dalam hati Feng Chang sendiri, dia masih merasa sangat ketakutan apabila Lindong mempermainkan dirinya lagi. Karena harga 4 juta lebih pil nirwana itu bukanlah sebuah harga yang sedikit. Ekspresi wajah dari Meng Li yang pada saat ini duduk di samping Feng Chang, dirinya juga terlihat sangat jelek. Yang sesaat kemudian, Meng Li pun mengatakan, "Feng Chang, mengapa kita tidak melupakannya saja? Hidangan utama kita akan segera muncul berikutnya, dan tidak ada gunanya bagi kita untuk menghabiskan terlalu banyak kekayaan demi berurusan dengan bocah bernama Lindong itu. Begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi, maka kita akan membiarkan bocah yang bernama Lindong mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Ekspresi wajah Feng Chang yang terlihat suram, dia pun menghela nafas, yang kemudian dirinya pada saat ini mengangguk. Semua orang yang ada di pelelangan ini pun memandang Feng Chang, yang diam-diam mereka membuat suara bisikan di dalam hati mereka. Tampaknya Feng Chang ini, dia sangat takut dengan taktik Lindong sebelumnya. Di sisi lain, orang yang baru saja menawar dengan harga 4.100.000 pil nirwana, dirinya pada saat ini tidak terlihat marah ketika Lindong menawar dengan harga yang lebih tinggi. Dan malahan dia terlihat sangat lega. Yang kemudian orang itu pun langsung kembali duduk. Lindong yang mengamati orang itu kemudian dia menghela nafas lega, karena pada akhirnya kerangka dari sapi surgawi yang sunyi akan menjadi milik Lindong. Dan saat ini di tangan Lindong sendiri hanya memiliki 4 hingga 5 juta pil nirwana. Namun Lindong sendiri juga tahu bahwa pada saat ini Xiaoyan memiliki banyak pil nirwana pada saat dirinya berada di dalam aula harimau putih. Meskipun jumlah pil nirwana yang dimiliki oleh Lindong pada saat ini terbatas, tapi Lindong sendiri sangat tahu bahwa pil-pil eliksir yang mahal yang dia miliki pada saat ini jumlahnya ada puluhan juta pil nirwana. Dan hal itu akan dia pakai sebagai langkah terakhir untuk bersaing mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dan untuk saat ini, Lindong tidak ingin mengekspos pil eliksir yang ada di tangannya tersebut. Setelah beberapa saat Lindong melakukan penawaran, pada saat ini tidak ada orang lain lagi yang berniat untuk melakukan penawaran lebih tinggi. Yang pada akhirnya Patwa Songte yang ada di panggung lelang kini melihat Lindong dan kemudian menggelengkan kepalanya. Di dalam hati, Patwa Songte sendiri pada saat ini mengatakan, bocah ini, dia benar-benar memiliki mata yang sangat tajam. Barang-barang yang dia lelang sebelumnya semuanya memiliki nilai tersembunyi yang sangat besar. Yang kemudian Patwa Songte pada saat ini mengetuk papan yang ada di depannya, dan dia pun berkata, 4.500.000 pil nirwana sapi surgawi yang sunyi telah terjual. Setelah Patwa Songte mengatakan hal itu, Lindong pun segera mengambil tas Qian Kun dan dia kini melemparkannya ke atas panggung. Semua orang pada saat ini bisa melihat dengan jelas bahwa kegembiraan telah muncul di wajah Lindong. Hal ini membuat mereka semua menjadi terkejut karena kelihatannya Lindong memang benar-benar tertarik dengan kerangka dari sapi surgawi itu, dan dirinya tidak mencoba untuk mempermainkan ataupun membodohi Feng Chang lagi. Feng Chang yang juga memperhatikan ekspresi dari Lindong, dadanya pada saat ini merasa sangat sesak. Dan sebenarnya Feng Chang sendiri telah 2 kali kalah dan juga dipermainkan oleh Lindong saat ini. Di sisi lain, Mulin sendiri pada saat ini tersenyum karena dirinya menyaksikan adegan yang sangat dramatis. Yang kali ini, ekspresi jelek benar-benar muncul di wajah Feng Chang. Hal ini benar-benar membuat Mulin sangat senang karena selama ini mereka tidak pernah melihat ekspresi itu dari wajah Feng Chang. Patwa Songte yang berada di panggung lelang kali ini menerima tas Qian Kun yang dilemparkan oleh Lindong. Setelah dirinya menghitung dan jumlahnya pas, kini Patwa Songte segera melambaikan lengan bajunya, dan kerangka besar dari sapi surgawi yang sunyi segera terbang keluar ke arah Lindong. Hal itu menimbulkan sebuah bayangan yang besar pada saat akan mendarat di depan Lindong.
Karena sejatinya kerangka binatang ini benar-benar sangat besar dan itu juga sangat kuat. Pada saat masih berada di udara, bahkan tekanan udara yang sangat menyesakkan kali ini dirasakan oleh semua orang. Dan tiba-tiba saja, bang! Pada saat kerangka binatang raksasa itu akan segera jatuh, Xiaoyan yang ada di samping Lindong pada saat ini segera berdiri. Dan dia menangkap kerangka raksasa itu hanya dengan satu tangan saja. Penampakan ini membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Karena yang mereka lihat saat ini adalah seperti seorang raksasa yang sedang menahan langit yang akan runtuh. Lindong kemudian tersenyum dan dia mengulurkan tangannya lalu menyimpan kerangka binatang itu ke dalam tas Qian Kunnya saat ini. Setelah itu, Lindong menangkupkan tangan ke arah Pak Tua Songte yang ada di panggung lelang. Dan setelahnya, Lindong pun duduk kembali di kursi batunya. Kejutan pada saat itu terlintas di mata dari Pak Tua Songte pada saat dirinya melihat Xiaoyan yang menangkap kerangka raksasa itu hanya dengan satu tangan saja. Segera setelah itu, kedua mata Pak Tua Songte pada saat ini melihat ke arah kelompok Lindong. Dan di dalam hati, Pak Tua Songte pun mengatakan, ketiga orang ini mereka tidak berasal dari kerajaan super, tetapi aura dan juga keberanian mereka tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan kerajaan super yang ada di depan ini. Dari kelihatannya, cukup banyak orang luar biasa yang muncul di medan perang kuno saat ini. Tidak lama kemudian keributan pun mulai terjadi di tempat pelelangan yang sangat besar ini, karena sekarang banyak tatapan mata yang segera mengalihkan pandangan mereka pada bola bercahaya ungu yang ada di panggung lelang, karena ini adalah barang yang benar-benar paling berharga di dalam lelang kota Wan Xiang kali ini. Ya, sangat benar, karena itu adalah harta karun jiwa surgawi. Wajah acuh tak acuh Pak Tua Songte di panggung lelang pada saat ini tersenyum. Dan dia pun menarik nafas dalam-dalam. Karena dari sudut pandangnya, harta karun jiwa surgawi ini adalah harta yang cukup baik. Dan tanpa basa-basi lagi, Pak Tua Songte pun kini mengatakan, semuanya selanjutnya akan menjadi item terakhir untuk pelelangan hari ini. Dan aku pikir kalian semua sudah mengetahui bahwa barang berikutnya yang aku lelang adalah harta karun jiwa surgawi. Setelah Pak Tua Songte mengatakan hal itu, keributan yang besar pun bergema. Dan mata dari keempat sekte super yang ada di barisan depan, mereka pun terlihat menjadi sangat berapi-api. Tidak lama kemudian gugusan cahaya ungu pada saat ini turun dan mendarat di tangan Pak Tua Songte. Yang pada akhirnya cahaya ungu itu pun berkelap-kelip dan tidak lama kemudian segera menghilang. Yang kini terlihatlah sebuah segel logam berwarna hitam dan di dalamnya ada aura yang sangat pekat dan kuno. Sekeliling segel itu pada saat ini ditutupi oleh logam dengan banyak garis misterius yang kemudian ada gambar seekor naga hitam yang pada saat ini berkelok-kelok dan meringkuk di atasnya. Kepala dari naga itu sendiri kini sedang mengaum ke langit yang bisa mengguncang surga dan bumi. Pak Tua Songte kemudian dia mengatakan, ini adalah item terakhir lelang hari ini. Dan ini harta karun jiwa surgawi yang bernama segel naga hitam mengaum ke langit. Setelah Pak Tua Songte mengatakan hal itu, suasana panas tiba-tiba meletus di area lelang Wan Xiang ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan mendapatkan harta karun jiwa surgawi yang dinamakan dengan naga hitam mengaum ke langit ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 29. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Segel logam hitam yang hanya seukuran telapak tangan seseorang pada saat ini telah melayang di telapak tangan dari Pak Tua Songte.
Terlihatlah naga yang sedang duduk di atasnya kini berkelap-kelip, mengeluarkan cahaya yang sangat aneh. Mulut naga itu sendiri terbuka dan mengeluarkan raungan naga yang tidak terwujud, yang pada saat ini menyebabkan seluruh ruangan menjadi sangat padat. Seluruh tatapan mata dari orang-orang yang hadir di pelelangan ini, mereka pun terfokus pada segel logam hitam, dan setiap tatapan mereka dipenuhi dengan rasa serakah untuk segera memiliki logam hitam itu. Lindong sendiri pada saat ini, tatapan matanya juga terfokus pada segel logam hitam itu, yang kemudian Lindong mengatakan, "Itukah harta karun jiwa surgawi?" Karena pada saat ini, Lindong sendiri bisa merasakan semacam riak energi yang tidak jelas, namun sangat kuat, keluar dari segel logam hitam itu. Dan fluktuasi semacam ini jauh melebihi harta karun jiwa duniawi. Bahkan 4 pimpinan dari kerajaan super yang duduk di barisan terdepan, wajah mereka tanpa sadar terlihat gemetaran, karena sebenarnya mereka semua telah dipenuhi dengan keinginan untuk segera memiliki harta karun jiwa surgawi. Sesaat kemudian, mata dari Pak Tua Songte pada saat ini beralih dari segel logam hitam yang kemudian melihat pada semua orang. Dan kini Pak Tua Songte pun berkata, "Segel raungan langit naga hitam, ini adalah harta karun jiwa surgawi, dan harga lelangnya aku buka dengan harga 8 juta. Ketika harga lelang itu diucapkan, tempat lelang ini menjadi sangat sepi. Banyak orang yang merasa bahwa harga 8 juta itu bukanlah harga yang main-main. Namun tidak ada satu orang pun di tempat lelang ini yang protes dengan harga itu, karena sebenarnya 8 juta adalah harga terendah untuk sebuah harta karun jiwa surgawi, dan itu memang dianggap layak." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Songte, Lindong pun bergumam, 8 juta ya? Mungkin harga ini dinilai tidak terlalu tinggi, dan kemungkinan akan terus melambung selama pertarungan harga berikutnya. Jumlah yang begitu besar pada saat ini telah menimbulkan tekanan bagi para kerajaan-kerajaan super. Dan di sisi lain, ketika Lindong pada saat ini memikirkan kekayaan yang dimiliki oleh klan Lin dari kekaisaran dinasti Yan, Lindong merasa bahwa itu benar-benar sangat kecil, karena kemungkinan kekayaannya saat ini saja sudah melampaui seluruh klan Lin. Tentu saja, mengingat kekuatannya pada saat ini, kemungkinan besar dia akan kesulitan menemukan orang yang bahkan lebih kuat darinya jika Lindong kini kembali ke kekaisaran dinasti Yan. Karena hanya dalam 1 tahun pelatihan saja, level dari Lindong sendiri telah melampaui batas dari kekaisaran dinasti Yan. Harga 8 juta pil nirwana itu pada saat ini telah membuat lebih dari 90% kerajaan telah mundur dari pelelangan. Hal ini adalah selain mereka tidak memiliki harta yang cukup, mereka juga tidak mungkin berani untuk bersaing dengan 4 kerajaan super. Di tengah kesunyian banyak orang, tiba-tiba saja pada saat ini terdengar suara yang mengatakan 8.500.000, yang pada akhirnya tatapan banyak orang pada saat ini melihat pada siapa yang telah mengatakan hal itu, yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Feng Chang. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata Feng Chang pada saat ini menyapu ke seluruh tempat lelang, dan dia bertindak bahwa seolah-olah pasti bisa mendapatkan harta jiwa surgawi itu. Sikap sombong dari Feng Chang ini adalah sebagai indikasi bahwa siapapun yang berani bersaing dengan kekaisaran awan angin, maka mereka akan otomatis menjadi musuh dari kekaisaran itu. Meskipun begitu, hal ini adalah terkecuali bagi kerajaan super yang lainnya, karena diam-diam pada saat ini Mulin mengatakan, "Aku menawar dengan harga 9 juta. Setelah Mulin mengucapkan harga itu, mata dari Feng Chang menjadi terlihat sangat dingin, dan dia segera menatap Mulin dengan tatapan mata yang tajam. Namun Mulin sendiri, dia masih santai dan hanya tersenyum ketika ditatap dengan mata tajam seperti itu oleh Feng Chang. Dan tidak lama kemudian, pimpinan dari kekaisaran Li Huo, dia pun berkata, "Hehe, karena kalian berdua telah bergabung dalam pelelangan yang sengit ini, maka kekaisaran Li Huoku juga akan segera bergabung." Pria yang memiliki tato api di punggungnya
dia pun segera melambaikan tangan, yang kemudian dia berteriak, "Aku menawar dengan harga 9.500.000. Mendengar harga yang sangat tinggi yang telah hampir mencapai 10 juta pil nirwana, membuat semua orang di seluruh pasar lelang ini menjadi tidak bisa berkata apapun lagi. Karena harga-harga yang tinggi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh kerajaan super. Di sisi lain, Lindong pada saat ini masih diam-diam menyaksikan pertarungan harga yang dilakukan oleh kerajaan super itu. Dan Lindong tidak langsung bergabung dengan mereka. Namun di dalam hati, tanpa sadar Lindong menghela nafas. 9.500.000 pil nirwana. Jika ini adalah kekaisaran dari dinasti Yan, kemungkinan besar, bahkan keempat klan besar jika digabungkan saja, sangat sulit memiliki jumlah kekayaan sebesar ini. Pada saat Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja pimpinan dari kerajaan hutan yang bernama Wuta, dia pun pada saat ini segera berteriak, "Aku menawar dengan harga 10 juta pil nirwana." Hal ini membuat suasana menjadi sangat ramai, dan kelihatannya ini akan menjadi kompetisi yang hanya bisa dilakukan oleh kerajaan super. Dan kompetisi ini bukan tentang kekuatan, tapi adalah tentang kekayaan. Mata dari Feng Chang kali ini sedikit menyipit, dan segera setelah itu Feng Chang pun berdiri. Dia kali ini melihat ke arah Mulin dan juga dua kerajaan super yang lainnya. Dan sesaat setelah itu Feng Chang tertawa dingin lalu berkata, "Aku tidak punya waktu luang lagi untuk bermain-main dengan kalian semua. Tapi di sini aku sangat tahu berapa jumlah kekayaan yang kalian miliki. Kekaisaran bulan kesepian. Kamu paling banyak hanya bisa menghabiskan 16 juta pil nirwana." Mendengar hal itu, ekspresi Mulin menjadi sangat gelap karena Feng Chang telah mengungkapkan batas kekayaan dari kekaisarannya. Tidak terduga bahwa informasi seperti itu akan bisa diketahui oleh Feng Chang. Dan kemudian Feng Chang masih melanjutkan kata-katanya lagi, "Dan kamu untuk kekaisaran Li Huo, jumlah batas tertinggi kekayaan yang kamu miliki adalah 15 juta pil nirwana." Hal ini dikatakan oleh Feng Chang pada saat dirinya menatap tajam ke arah Mo Fen yang merupakan pimpinan dari kekaisaran Li Huo. Wajah Mo Fen pun menjadi sangat berkedut dan kilatan tajam kini juga langsung muncul di matanya. Setelah itu Mo Fen pun mengatakan, "Feng Chang, beraninya kamu membayar orang untuk mengungkapkan jumlah kekayaan kami." Mendengar kata-kata dari Mo Fen, Feng Chang pun tidak menanggapinya. Dan dirinya pada saat ini melihat ke arah kekaisaran hutan yang kemudian berkata, "Untuk dirimu Wuta dari kekaisaran hutan, batas tertinggi kekayaan dari kekaisaran hutanmu adalah 15 juta pil nirwana." Setelah mengatakan hal itu, pada saat ini Feng Chang tersenyum. Dan ada kebanggaan yang sulit disembunyikan dari sorot matanya. Dan kini Feng Chang pun berkata, "Karena aku telah menyadari batasanmu, maka tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan pertarungan harga saat ini." Yang kemudian Feng Chang pun menatap Pak Tua Song Te yang ada di panggung lelang. Dan dengan nada acuh tak acuh, dirinya pun berkata, "Aku menawar dengan harga 17 juta pil nirwana." Saat suara Feng Chang itu dikeluarkan, hal itu seperti badai yang menyapu seluruh tempat lelang ini. Dan itu telah mengejutkan banyak orang. Sampai-sampai mereka menjadi pelanga-pelongo dan ngeblank. Karena mereka semua tidak mengira bahwa Feng Chang akan sangat berani untuk benar-benar menaikkan harga menjadi 17 juta pil nirwana. Dengan menawar harga yang sangat tinggi ini, yang sebelumnya Feng Chang telah dibekali dengan informasi dari seluruh kerajaan super yang akan menjadi lawannya. Maka pada saat ini, kekaisaran bulan kesepian, mereka tidak bisa lagi menaikkan harga dari harga yang diucapkan oleh Feng Chang. Begitu juga dengan dua kekaisaran super yang lainnya. Dan seluruh tempat ini sesaat menjadi sangat sunyi, karena pertarungan ini benar-benar kompetisi dalam jumlah kekayaan yang mereka miliki. Di sisi lain, ekspresi dari Mulin berangsur-angsur berubah menjadi sangat suram ketika dirinya menghadapi situasi seperti ini. Karena jumlah kekayaan yang bisa dikeluarkan itu adalah hal yang paling rahasia di dalam pelelangan semacam ini. Dan Mulin benar-benar tidak pernah bisa menyangka bahwa Feng Chang
akan memiliki informasi tentang jumlah kekayaannya. Walaupun harga tawaran yang diucapkan oleh Feng Chang hanya 1 juta lebih banyak dari kekayaan yang dimiliki oleh Mulin, tapi harga 1 juta itu bukan sebuah harga yang sedikit. Di sisi lain, Mo Fen dari Kekaisaran Li Huo juga sama pucatnya seperti Mulin. Saat dia melihat ke arah Feng Chang yang dengan cepat memblokir dan juga memutuskan harga lelangnya. Melihat ekspresi suram di wajah Mulin dan juga Mo Fen, Feng Chang pun pada saat ini tersenyum. Yang kemudian dia mengalihkan pandangannya pada Pak Tua Song Te di panggung lelang. Dan dengan nada yang percaya diri, Feng Chang pun mengatakan, "Pemimpin lelang, sepertinya tidak ada lagi orang yang bisa menawar harga lebih tinggi dariku. Dan sepertinya harta karun jiwa surgawi ini akan segera mendarat di tangan Kekaisaran Awan Anginku." Mendengar kata-kata dari Feng Chang, wajah dari Mulin berubah menjadi sangat pucat. Dia pun mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi dia tidak bisa berbuat apapun lagi. Dan Mulin hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Pak Tua Song Te yang ada di tengah-tengah tempat pelelangan ini, ekspresi wajahnya terlihat sangat tenang. Dan sesaat kemudian, mata dari Pak Tua Song Te melihat pada semua orang, apakah akan ada orang lagi yang menawar harga lebih tinggi dari Feng Chang. Dan tiba-tiba saja, kini Lindong yang ada di kejauhan, dirinya segera berdiri. Feng Chang yang juga melihat Lindong, dia pun kini mengernyitkan dahinya dengan ekspresi yang gelap. Pada saat ini, Feng Chang pun mengatakan, "Apa? Lindong, bahkan kamu ingin bergabung dengan pertarungan harga saat ini? Apakah kamu sangat yakin seorang anggota dari kekaisaran tingkat rendah sepertimu akan memiliki cukup pil nirwana untuk melakukan penawaran dari harga tertinggi yang aku ucapkan?" Banyak tatapan mata bingung di tempat lelang ini yang kemudian mereka menoleh pada Lindong. Meskipun mereka sadar bahwa Lindong ini tidak terlalu miskin, namun harga saat ini adalah sesuatu yang bahkan 3 kerajaan super yang lainnya tidak bisa berbuat apapun. Dan di dalam hati, semua orang pun berkata, mungkinkah Lindong benar-benar mampu menantang Kekaisaran Awan Angin? Karena ini adalah 17 juta pil nirwana. Bahkan jika Lindong benar-benar telah mendapatkan banyak harta karun di ruang harta karun kuno, mungkin saja dia tidak akan bisa mengumpulkan harta sebanyak ini. Sambil tersenyum, Lindong pun kini berkata, memang pada saat ini aku tidak punya begitu banyak pil nirwana. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Feng Chang pun tertawa dan dia pun berkata, "Haha, menurutmu tempat apa ini? Jika kamu secara acak menyebabkan masalah, kemungkinan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam perang 100 kekaisaran. Dan tentu saja, aku tidak berpikir bahwa kamu akan tetap hidup sampai perang 100 kekaisaran itu dimulai." Di sisi lain, alis dari Pak Tua Song Te pada saat ini menyatu dan dia menatap tajam ke arah Lindong, kemudian berkata, "Nak, jika kamu tidak bisa menunjukkan pil nirwana, silakan kamu kembali duduk di tempatmu. Jika kamu melakukan hal ini lagi, maka kamu akan dikeluarkan dari tempat pelelangan." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Pak Tua Song Te, Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya dan dia berkata, "Pemimpin lelang, meskipun aku tidak memiliki pil nirwana, tapi aku ingin menggunakan sesuatu yang lain sebagai gantinya." Pak Tua Song Te pun terkejut dan dia berkata, "Hah? Pengganti? Jika ada seseorang yang akan memberikan harga yang jelas untuk pengganti yang kamu katakan, maka kamu bisa mengikuti lelang ini. Jika tidak, maka hal itu akan menjadi sia-sia saja." Sambil tersenyum, Lindong pun menjawab perkataan dari Pak Tua Song Te. Aku rasa di tempat ini akan banyak orang yang tertarik dengan item yang aku miliki." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengepalkan tangannya, yang kemudian terdapat 3 pil yang memiliki kilau perak muncul di atas tangannya tersebut. Setelah Lindong menunjukkan apa yang ada di genggaman tangannya, kini aroma obat yang sangat kuat segera menyebar ke seluruh tempat pelelangan ini. Hal ini menyebabkan hati dari banyak orang menjadi tertarik dengan apa yang dibawa oleh Lindong. Dan di atas panggung, Pak Tua Song Te sendiri menjadi sangat terkejut ketika Lindong mengeluarkan 3 pil berwarna perak itu. Sambil tersenyum, Lindong kemudian berkata, "Yang aku bawa ini adalah pil penyeberangan bencana.
dan itu akan meningkatkan peluang berhasil untuk melewati kesengsaraan nirwana. Setelah Lindong mengatakan hal itu, dirinya kini mengamati semua orang, dan dari tatapan orang-orang itu tampaknya mereka semua sangat bersemangat ketika melihat pil yang dibawa oleh Lindong. Pil penyeberangan bencana ini adalah sesuatu yang didapatkan Lindong pada saat berada di ruang pil di harta karun kuno, dan total yang ditemukan oleh Lindong pada saat itu berjumlah 5 buah. Dirinya pada saat ini meninggalkan 1 untuk dia sendiri dan juga 1 untuk Xiaoyan. Karena pil ini hanya bisa dikonsumsi 1 kali, maka konsumsi selanjutnya tidak akan memberikan pengaruh apapun. Oleh karena itu, Lindong pun menjualnya karena dia akan menukarnya dengan harta karun jiwa surgawi saat ini. Mata dari Feng Chang, Mulin, dan juga yang lainnya pada saat ini mengungkapkan ekspresi terguncang ketika mereka mendengar nama pil penyeberangan bencana. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan benar-benar memiliki pil roh yang sangat langka. Sambil tersenyum, Lindong pun kembali mengatakan, "Semuanya, jika kalian yang ada di tempat ini tertarik dengan pil penyeberangan bencanaku, maka kalian bisa memberikan harga terbaiknya. Jika harganya bisa melebihi 17 juta pil nirwana, maka aku tidak akan keberatan untuk menjualnya saat ini. Meskipun itu akan sangat menyakitkan bagi diriku sendiri." Setelah Lindong mengucapkan hal itu, seluruh tempat lelang ini benar-benar menjadi sangat sunyi karena pil penyeberangan bencana adalah sesuatu yang mirip dengan harta jiwa surgawi. Mereka adalah barang-barang yang memiliki permintaan tinggi, tetapi tidak ada penawaran karena tidak memiliki harga yang jelas. Namun biasanya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan harga di atas 5 juta pil nirwana. Banyak mata dari kerajaan peringkat tinggi pada saat ini berkedip. Jelas mereka sangat tertarik dengan pil yang dibawa oleh Lindong. Jika mereka semua pada saat ini berpikir tidak bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi, maka mereka semua bisa bersaing untuk mendapatkan pil penyeberangan bencana dari Lindong. Ketika para kerajaan itu tertarik dan siap untuk melakukan penawaran, tiba-tiba saja ada sebuah suara yang terdengar. "Lindong, pil penyeberangan bencana di luar pelelangan akan dihargai 6 juta pil nirwana dari setiap pilnya. Dan di tempat ini, aku akan membayar 8 juta untuk masing-masing dari 3 pil yang kamu bawa. Sehingga harga total yang akan kamu dapatkan adalah sejumlah 24 juta pil nirwana. Apakah kamu setuju dengan harga itu?" Kata-kata ini membuat banyak orang sangat marah. Namun ketika mereka melihat siapa yang berbicara, nyali mereka langsung menciut. Karena sebenarnya orang yang berkata itu adalah Pak Tua Songte yang ada di panggung lelang. Yang kemudian semua orang pun berkata dalam hati, pimpinan lelang, dia sebenarnya juga menginginkan pil penyeberangan bencana dari Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan memberikan pil penyeberangan bencana yang dia miliki pada Pak Tua Songte? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udon Qiankun Season 8 episode 30. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seluruh tatapan mata di area lelang ini, mereka secara bersamaan melihat ke arah Pak Tua Songte. Karena pada saat ini, semua orang bisa membayangkan bahwa setiap orang akan bisa bersaing untuk mendapatkan pil penyeberangan bencana. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan penjaga di kota Wanxiang yang merupakan pria yang berasal dari sekte super bernama Songte juga akan mengambil bagian itu. Sejak kemunculan pertama kali Pak Tua Songte, dia telah mempertahankan posisi yang netral dan hanya mengamati pertikaian antara kerajaan yang berbeda. Namun pada saat ini, Pak Tua Songte sepertinya tidak akan bisa lagi mempertahankan netralitasnya itu. Di sisi lain, wajah dari Feng Chang, Mulin, dan juga yang lainnya, mereka terlihat sangat bingung. Setelah itu, mereka semua menggelengkan kepala karena mereka tahu jika Pak Tua Songte telah berbicara, apakah pada saat ini mereka memiliki harta kekayaan yang bisa menandinginya
Tetap hal itu tidak akan bisa mereka lakukan, karena sejatinya mereka tidak akan pernah berani untuk melawan Pak Tua Songte. Dan pada akhirnya, Pak Tua Songte sendiri adalah orang yang memegang otoritas tertinggi di kota Wan Xiang ini. Tidak peduli orang-orang dari kerajaan super yang mana, sebagai anggota dari sekte super, otoritas kerajaan super bagi Pak Tua Songte hanyalah sebuah permainan anak-anak. Ekspresi yang sangat muram pada saat ini muncul di wajah Feng Chang. Karena jika ada orang lain yang berani untuk membeli pil penyeberangan bencana dari Lindong, maka Feng Chang bisa menggunakan reputasi kekaisaran awan anginnya untuk mengintimidasi orang itu. Namun saat ini yang melakukan penawaran adalah Pak Tua Songte, dan hal itu tidak akan pernah berani dilawan oleh Feng Chang. Dan di sisi lain, meskipun banyak orang yang tidak senang bahwa fakta Pak Tua Songte telah secara langsung membeli ketiga pil penyeberangan bencana milik Lindong, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan ketidaksenangan ini. Selain itu, mereka juga tidak akan bisa menandingi harga yang diucapkan oleh Pak Tua Songte. Di tengah keributan, pada saat ini Lindong segera melihat ke arah Pak Tua Songte dengan senyum yang segera muncul di wajahnya. Dan setelah itu, Lindong pun menangkupkan tangannya, kemudian dia berkata, "Karena Tuan Song yang telah berbicara, maka aku Lindong secara alami tidak akan pernah berani untuk menolaknya. Jika bukan karena keadaan unik yang kita hadapi, maka memberikan pil penyeberangan bencana ini kepada Master Song hanyalah masalah yang sepele bagi Lindong." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Lindong, beberapa orang langsung berkata dalam hati, "Lindong, orang ini benar-benar tahu bagaimana cara memuji orang lain. Dia benar-benar cerdas." Pada saat semua orang memuji Lindong, Pak Tua Songte pada saat ini segera tersenyum pada Lindong, karena kata-kata Lindong itu terdengar sangat menyenangkan di telinga Pak Tua Songte. Dan tidak butuh waktu lama lagi, Lindong pun segera melambaikan tangannya, dan kini 3 pil penyeberangan bencana segera terbang menuju Pak Tua Songte yang ada di tengah-tengah pelelangan. Lindong tidak perlu khawatir bahwa Feng Chang akan ikut campur, karena pada saat ini jika Feng Chang berani bertindak, maka Pak Tua Songte tidak akan pernah melepaskan Feng Chang. Setelah Pak Tua Songte menerima 3 pil penyeberangan bencana, dia pun dengan hati-hati mengamatinya sebentar, dan kemudian senyum yang sangat lebar kini muncul di wajah Pak Tua Songte, karena sebelumnya Pak Tua Songte sendiri telah melihat pil penyeberangan bencana dijual di beberapa lelang besar yang diadakan oleh wilayah Swan Timur. Namun karena langkanya barang ini, maka Pak Tua Songte selalu gagal untuk membelinya. Meskipun demikian, dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa pada saat ini akan bertemu dengan pil penyeberangan bencana yang dibawa oleh Lindong. Dan ini adalah sebuah berkah bagi Pak Tua Songte. Setelah memikirkan hal itu, Pak Tua Songte segera melambaikan tangannya, yang kemudian dia melemparkan tas Qiankun yang berisi 24 juta pil nirwana pada Lindong. Setelah menerima tas Qiankun itu, Lindong pun kini berkata dalam hati, "Pak Tua Songte, ternyata orang ini memiliki latar belakang yang cukup baik. Jika tidak, maka tidak akan mungkin baginya untuk segera menghabiskan 24 juta pil nirwana dengan perasaan santai seperti ini. Faktanya, bahkan beberapa kerajaan peringkat bawah ataupun menengah tidak akan pernah mampu membayar jumlah yang begitu besar, bahkan jika mereka menghabiskan semua sumber daya yang mereka miliki." Setelah menangkap tas Qiankun yang dilemparkan oleh Pak Tua Songte, Lindong pun tidak repot-repot untuk menghitung hasilnya. Dia pun pada saat ini segera berbalik ke arah Feng Chang, yang kemudian Lindong tersenyum sambil mengatakan, "Feng Chang, apakah pada saat ini aku memiliki kualifikasi untuk bersaing denganmu? 24 juta pil nirwana. Aku saat ini menginginkan harta karun jiwa surgawi, dan ini semua adalah harta yang kumiliki saat ini. Jika kamu Feng Chang bisa mengalahkanku, maka harta karun jiwa surgawi itu akan menjadi milikmu." Ketika mendengar kata-kata dari mulut Lindong,
Wajah Feng Chang pada saat ini berubah menjadi sangat muram. Dan di dalam hati, Feng Chang terlihat sangat marah, yang sepertinya dia ingin segera menelan Lindong hidup-hidup. Di sisi lain, Lindong pada saat ini tidak peduli dengan ekspresi muram di wajah Feng Chang. Dia kemudian melihat kembali ke arah Patwa Songte yang kemudian mengatakan, "Pimpinan lelang, bagaimanakah hasilnya?" Setelah mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Lindong, kini Patwa Songte dengan lembut, dia tersenyum dan berkata, "Feng Chang, jika kamu tidak dapat membayar harga lebih tinggi dari Lindong, maka harta jiwa surgawi ini secara alami akan menjadi milik Lindong." Dan semua orang di pelelangan ini merasa bahwa sikap dari Patwa Songte terlihat sangat lembut pada Lindong. Karena sebenarnya Lindong sendiri telah berhasil mengambil hati dari Patwa Songte. Yang bahkan Patwa Songte yang dari awal pelelangan dibuka, dirinya tidak pernah tersenyum, kini dia selalu menunjukkan raut wajah yang tersenyum. Karena hatinya benar-benar bahagia setelah mendapatkan pil penyeberangan bencana. Mendengar kata-kata dari Patwa Songte, mata dari Feng Chang pada saat ini menajam dan dia pun mengepalkan tinjunya. Di tempat pelelangan ini banyak orang yang mulai mengagumi sosok dari Lindong karena mereka tidak pernah mengira bahwa Lindong akan benar-benar bisa melampaui 4 kerajaan super di dalam pelelangan. Namun pada saat Patwa Songte akan mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan harta karun jiwa surgawi, sebuah suara yang suram perlahan kini dikeluarkan oleh Feng Chang. "Lindong, kamu memang sangat cerdas. Namun kamu tidak perlu senang terlalu dini. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku Feng Chang telah kehabisan trik?" Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Feng Chang itu, mata Lindong pun segera menyipit. Dan kini Feng Chang sendiri segera berbalik dan melihat ke arah kerajaan hutan yang ada di dekatnya. Dan setelah itu, Feng Chang pun mengulurkan tangan. Kemudian dia mengatakan, "Wuta, berikan aku 15 juta pil nirwana yang kau miliki." Begitu Feng Chang mengatakan kata-kata ini, semua orang di pelelangan menjadi sangat terkejut. Dan mereka juga sangat bingung. Karena mereka semua merasa bahwa kekaisaran hutan dan juga kekaisaran awan angin bukanlah sebuah sekutu. Dan bagaimanapun juga, orang-orang berpikir bahwa kekaisaran hutan tidak akan pernah memberikan pil nirwana itu pada kekaisaran awan angin. Mereka yang hadir di tempat ini merasa bahwa Feng Chang sepertinya telah kehilangan akalnya. Dan kini, sebuah kejutan pun terjadi ketika banyak orang berpikir bahwa kekaisaran hutan tidak akan pernah memberikan pil nirwana yang diminta oleh Feng Chang. Tiba-tiba saja, Wuta pada saat ini segera mengambil tas Qian Kunnya dan dia memberikan 15 juta pil nirwana pada Feng Chang. Hal ini membuat semua orang menjadi tidak percaya bahwa ternyata kekaisaran awan angin dan juga kekaisaran hutan telah diam-diam membentuk aliansi. Bahkan Mulin dan juga Mo Feng pun mereka sangat terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Wuta. Karena secara diam-diam di belakang pengawasan mereka, dua kekaisaran itu telah membentuk kerjasamanya. Awalnya 4 kerajaan super di kota 10.000 gajah ini telah berselisih dan hubungan mereka tidak baik-baik saja. Hal itu membuat semua orang berpikir adalah sesuatu yang mustahil untuk melakukan kerjasama. Namun ternyata secara diam-diam kerjasama itu telah terbentuk antara kerajaan hutan dan juga kerajaan awan angin. Aliansi yang telah dibentuk oleh kerajaan hutan dan juga kerajaan awan angin. Hal ini telah menjadi kabar buruk untuk kekaisaran bulan kesepian dan juga kekaisaran Li Huo. Di bawah tatapan banyak orang, Wuta pun dengan santai tersenyum dan dia mengatakan, "Feng Chang, kamu harus selalu mengingat akan hadiah yang telah kamu janjikan padaku." Dengan nada yang dingin, Feng Chang pun menjawab perkataan dari Wuta, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakan dirimu." Segera setelah itu, mata yang sangat berbisa yang penuh dengan kemarahan dari Feng Chang pada saat ini melihat ke arah Lindong. Dan Feng Chang pun tertawa terbahak-bahak kemudian mengatakan, "Lindong, untuk dapat memaksa kekaisaran awan anginku sampai seperti ini, kamu memang sangat cerdas. Tapi kamu tidak akan pernah menjadi orang terakhir yang tertawa. Karena bagaimanapun juga,
Tidak ada orang yang bisa menghentikan kekaisaran awan anginku jika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kamu telah menawar 24 juta pil nirwana, maka pada saat ini aku akan memberikan tawaran seharga 30 juta pil nirwana. Lindong, mencoba menantangku. Kau pikir kau itu siapa? Setelah mengatakan harga 30 juta pil nirwana, wajah dari Feng Chang sendiri menjadi sangat mengerikan. Karena sebenarnya di dalam hati dia sangat emosi dengan Lindong. Karena harga ini telah benar-benar jauh melebihi harapannya. 30 juta pil nirwana untuk membeli harta karun jiwa surgawi, itu bukanlah harga yang murah. Dan pada saat ini Feng Chang telah berhasil disudutkan oleh seorang Lindong yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Di sisi lain, Lindong sendiri pada saat ini hanya bisa mengerutkan alisnya ketika dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan di wajah Feng Chang. Dan Lindong tidak pernah menyangka bahwa Feng Chang ini benar-benar memiliki kartu as di lengan bajunya. Berdasarkan status keuangannya, jelas tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan dua kerajaan super yang telah bersekutu. Dan pada saat ini, Lindong pun segera melambaikan tangan. Dia tersenyum sambil mengatakan, "Saudara Feng Chang, kalau begitu, selamat. Kamu adalah pemenang harta karun jiwa surgawi ini." Ketika mendengar tawa dan juga kata-kata yang diucapkan oleh Lindong, wajah pucat dari Feng Chang menjadi lebih pucat lagi. Karena dia sebenarnya tidak merasakan kegembiraan apapun dari kemenangan harta jiwa surgawi ini. Bahkan di dalam hati, Feng Chang pada saat ini sangat marah. Sampai-sampai membuat tubuhnya bergetar. Karena situasi yang seharusnya bisa dikendalikan olehnya pada saat ini telah benar-benar dikacaukan oleh seorang Lindong. Sehingga harga lelang ini menjadi sangat mahal. Setelah menarik nafas dalam-dalam sebanyak 2 kali dengan nada yang sangat berat karena penuh dengan emosi, pada saat ini Feng Chang berkata, "Tuan Song, umumkan hasilnya." Pak Tua Song Te yang mendengar ucapan dari Feng Chang itu, dia pun hanya bisa mengerutkan alis. Dan Pak Tua Song Te sendiri melirik ke arah Lindong dengan penuh penyesalan. Meskipun Pak Tua Song Te lebih menyukai Lindong daripada Feng Chang, namun di sisi lain, Pak Tua Song Te tidak bisa memanipulasi hasil dari pelelangan ini. Karena jika dia berani melakukan hal ini dan beritanya terdengar oleh sekte super, maka itu akan menjadi hal yang sulit bagi Pak Tua Song Te. Dan sesaat kemudian, Pak Tua Song Te pun memberikan pengumuman terakhir. Dirinya pada saat ini mengatakan, "Segel raungan langit naga hitam. Harga lelang terakhir 30 juta pil nirwana." Dan itu dimenangkan oleh Feng Chang. Setelah mendengar hal ini, Feng Chang dengan cepat melemparkan tas Qianfun yang ada di tangannya, yang pada saat ini berisi 30 juta pil nirwana, ke arah Pak Tua Song Te. Dan dengan hanya satu lambaian tangan saja, segel naga hitam itu berubah menjadi cahaya hitam yang kemudian ditangkap oleh Feng Chang. Begitu Feng Chang mendapatkan harta karun jiwa surgawi ini, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi sangat jahat. Dan dia segera berbalik, kemudian menatap Lindong dengan mata yang tajam seperti belati. Sementara energi Yuan yang sangat buas pada saat ini segera dikeluarkan dari dalam tubuh Feng Chang. Yang kemudian Feng Chang mengatakan, "Lindong, kau benar-benar bocah yang kotor. Hari ini aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri." Raungan marah dari Feng Chang bercampur dengan niat membunuh yang sangat mengerikan, menyebabkan ekspresi semua orang yang ada di rumah lelang ini menjadi sangat ketakutan. Karena bagaimanapun juga, orang-orang saat ini tahu, setelah Feng Chang mendapatkan harta karun jiwa surgawi, dia pasti tidak akan pernah melepaskan Lindong. Namun tepat ketika Feng Chang akan melakukan serangan, kini Pak Tua Song Te yang ada di tengah pelelangan, dia pun berkata, "Di tempat ini dilarang untuk bertarung." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Song Te, niat membunuh dari Feng Chang segera meredup dan dia pun hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat. Segera setelah itu Feng Chang menatap tajam ke arah Pak Tua Song Te, yang kemudian Feng Chang berjalan untuk keluar dari tempat pelelangan ini. Sambil berjalan itu, Feng Chang pun mengatakan, "Lindong, keluar kau sekarang juga. Karena kita tidak bisa bertarung di dalam rumah lelang, maka aku akan
Temu di luar sana. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Feng Chang, tiba-tiba saja Patwa Songte pun memberikan komentarnya. Maaf, suasana hatiku saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, pertempuran dilarang di seluruh kota Wanxiang. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Patwa Songte, hal itu membuat emosi dari Feng Chang semakin meningkat. Yang pada akhirnya, karena tidak bisa menahan emosi yang tinggi itu, Feng Chang pun segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pertarungan antara Lindong dan juga Feng Chang akan tetap terjadi di medan perang kuno ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kebrau sob.